Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 9 Maret 2022 bersama Romo Antonius Haryanto dari Cirebon. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu, Saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, apa kabarnya? Semoga Anda baik adanya, tetap bersuka cita, yang sakit cepat sembuh, yang letih lesu tetap bangkit dan semangat kembali. Untuk kamu yang berjuang, semangat terus, tentunya ada banyak solusi yang bisa kamu upayakan. Hari ini Rabu 9 Maret 2022, permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe ini bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih Yesus Kristus, ingin semua gamblang, terpampang, detil dan jelas. Yang misteri pun ingin diungkap jelas hingga bukan menjadi misteri lagi. Tanda-tanda diberikan, tapi seringkali tidak ditangkap karena pengennya semuanya jelas, ada bukti, semua ada di depan mata, terpampang nyata. Tidak satu pun menjadi misteri, kepekaan menjadi tidak terasa, hati dan budi menjadi tidak terasa, refleksi menjadi tidak berarti atau malah sama sekali tidak pernah melakukannya atau dilakukannya. Diri menjadi tumpul, diri menjadi keras dan beku. Tidak kemudian melihat tanda-tanda di sekitar kita. Seperti ada kisah yang menarik. Ada seorang jejaka yang setiap hari berdoa kepada Tuhan. Dia menutup kamar dan kemudian berdoa kepada Tuhan, Tuhan, berikanlah aku jodoh yang tepat, yang seiman dan seamin. Setiap malam dia berdoa demikian di kamarnya. Dan ketika dia keluar dari rumahnya, seperti kita kebanyakan langsung sibuk dengan gadget, entah membalas chat yang masuk, entah kemudian kita menikmati TikTok atau menikmati YouTube atau menikmati Instagram. Kita sibuk dengan gadget kita, kepala menunduk dan kemudian kita menatap layar gadget kita. Tuhan sudah seringkali mengirim orang yang seiman dan seamin, gadis yang cocok dengan jejaka itu. Tetapi ketika berpapasan, jejaka itu tidak melihatnya. Tanda-tanda itu tidak ditangkapnya karena seringkali sibuk dengan gadgetnya. Tuhan memberikan tanda dalam hidup kita. Kita seringkali meminta dan Tuhan sudah menjawabnya. Tetapi kita tidak kemudian peka atas tanda-tanda itu. Apakah demikian kita asik dengan diri tanpa peka terhadap sekitar? Padahal hidup kita itu telah diberi banyak tanda-tanda. Peringatan dini cuaca seringkali diberitahukan oleh BMKG karena melihat tanda-tanda pemantauan satelit. Tsunami terjadi, ada tanda-tanda yang kemudian muncul, misalnya gempa di lautan. Gunung mau meletus, terjadi tanda-tanda sumber air menjadi kering. Ada suara gemuruh disertai gempa kecil-kecil, tumbuhan menjadi layu, banyak binatang dari atas gunung turun ke bawah ke pemukiman warga dan sebagainya.
Ada banyak tanda alam yang telah diberikan kepada kita. Ada banyak tanda-tanda hidup yang terjadi dalam peristiwa perjalanan langkah pengalaman hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih dalam Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi yang mengerumuni Yesus meminta suatu tanda dari surga. Mereka baru akan percaya bahwa Yesus adalah Mesias kalau Yesus membuat tanda yang besar dari surga. Mereka menuntut Yesus membuktikan dirinya sebagai utusan Allah. Bahkan Yesus sampai berkata, angkatan ini adalah angkatan jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Yesus telah memberi tanda bagaimana hidup dalam pertobatan. Kalau Yesus sudah meminta dan berkenan, maka harapannya kita mengikuti Dia, membuat pilihan yang searah sejalan dengan Tuhan. Tanda Nabi Yunus telah kita baca, kita dengarkan, dan kita tahu. Apakah kita ingin selalu heboh, sesuatu yang besar, suatu tanda yang luar biasa besarnya, baru kita percaya? Orang Yahudi tidak paham. Yesus memelekkan mata orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, orang bisu berbicara, orang tuli mendengar, orang mati itu dibangkitkan, orang miskin mendengar kabar gembira. Itu bukan tanda Allah hadir bagi mereka. Padahal itu kalau kita lihat menjadi tanda-tanda yang luar biasa atas kehidupan kita. Tetapi orang Yahudi tidak menangkap bahwa itu adalah tanda. Tidak menangkap ini menjadi bagian yang mempertegas kita ataupun orang Yahudi ataupun siapapun yang melihat ini bukan sebagai tanda adalah kedegilan dan ketidakpercayaan yang membuat Yesus jengkel. Orang-orang Yahudi tertutup hatinya terhadap karya pelayanan Yesus. Sulit mengubah orang yang tidak mau percaya. Apakah kita masih kurang percaya dan menuntut Yesus membuat tanda-tanda menurut kacamata kita? Maka mari kita menyadari diri dan menangkap tanda-tanda yang telah dikirimkan terjadi dalam peristiwa-peristiwa hidup kita. Maka saya mengajak 3 langkah. Yang pertama adalah tenangkan diri dalam refleksi dan meditasi. Tarik nafas pelan-pelan dan hembuskan. Kita sadari diri kita di hadapan Allah. Kita menenangkan diri dan mencoba untuk mengasah peka atas kehidupan kita. Kemudian yang kedua, lihat hidup dan peristiwa pengalaman hidupmu dan lihat sekitarmu. Ada banyak peristiwa tiap hari, tiap menit, tiap detik yang kamu alami. Ada banyak tanda-tanda yang telah kemudian membuktikan Allah berperan atas hidupmu. Allah menyertai hidupmu. Kemudian yang ketiga, syukuri bahwa ada banyak tanda-tanda yang membuktikan kehadiran Allah atas hidupmu. Pertama, tenangkan diri. Kemudian yang kedua, lihat hidup dengan berbagai peristiwa yang ada. Dan ketiga, syukuri Allah memberi tanda dan menyertai atas hidupmu. Hidup kita setiap hari telah diberi tanda oleh Allah dan kehadirannya menjadi semakin jelas dan terpampang nyata dalam kehidupan kita. Yang kecil tidak kita tangkap dan syukuri. Seringkali itu yang membuat kita tidak bisa menangkap tanda-tanda itu. Sekecil apapun, mari kita tangkap dan mari kita syukuri. Pertama, banyak orang memberi perhatian pada hidup kita. Setelah banyak orang memberi perhatian atas hidup kita, itu menjadi cara Allah untuk mengirimkan malaikatnya. Kedua, ada banyak tanda dari alam yang membuat kita bersyukur atas karya ciptaannya dan merawat serta menjaganya. Kalau kita melihat pemandangan alam yang indah, kita bersyukur, oh my God, Tuhan menciptakan baik adanya. Kita bersyukur atas itu. Ada banyak yang ketiga, ada banyak tanda dari hidup kita yang bisa kita tangkap. Masing-masing membawa kita menjadi pribadi yang lebih matang dan lebih budiman. Di akhir, saya mau menutup dengan kisah Tono dan Tini. Tono bercakap-cakap dengan Tini. Tono mengatakan, Tini, bersyukur ya, banyak teman-teman Katolik itu peduli pada hidup kita.
Ketika kita isolasi mandiri terpapar COVID, ada banyak orang Katolik yang mengirim bergantian makanan dan memberi perhatian. Kemudian Tini menjawab, "Makanya Tono, seharusnya kamu percaya kepada Yesus dan segera dibaptis." Kemudian Tono menjawab, "Saya percaya pada Yesus, tapi nunggu dulu baptis kalau saya sudah pensiun. Kalau sudah pensiun, saya mau dibaptis." Dan kemudian Tini menjawab, "Tono, seharusnya engkau segera percaya dan berani untuk dibaptis. Tuhan telah banyak kali mengirim tanda atas hidupmu. Maka janganlah menjadi orang yang bertobat, yang kalau sudah kiamat, bertobatlah, gak usah menunggu kiamat." Tuhan memberkati dan selamat menangkap tanda-tanda yang luar biasa dari Allah yang kita rasakan tiap hari. God bless you all. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 9 Maret 2022. Terima kasih kepada Romo Antonius Haryanto untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan, minum vitamin, dan salam Fresh Juice.